Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan ya, pertemuan pertama ini adalah pertemuan pertama. Saya ingin menjelaskan tentang SketchUp, lebih ke interface, yaitu fungsi-fungsi tools yang ada pada SketchUp. Ketika kita membuka software SketchUp yang 2013 ini ya, itu nanti akan muncul seperti ini layarnya. Nah, yang perlu kalian klik itu adalah template atau choose template, sama saja. Nah, pada bagian template ini akan muncul berbagai pilihan. Yang pertama simple template dengan satuan feet dan inci, lalu ada simple template dengan satuan meter, ada architectural design feet dengan inci, dan ada juga architectural dengan satuan milimeter. Yang harus kalian pilih yaitu yang pertama simple template dengan satuan meter. Bisa saja dengan architectural design dengan satuan meter ya, tapi di sini kita pilih yang simple template saja dulu. Setelah itu baru klik start using SketchUp. Ini adalah tampilan pertama yang akan muncul ketika kita melakukan klik start using SketchUp. Ini orang ini bisa dihapus dengan cara diklik lalu kemudian delete. Ini adalah tools standar yang akan muncul. Nah, tentu saja untuk kelengkapan kita bisa klik kanan di tombol sini, lalu kemudian large toolset. Nah, ini muncul semua. Nah, tapi ada yang belum muncul juga ya, yaitu view. Nah, view-nya nanti coba dimunculkan. Lalu kemudian diatur posisi. Ada beberapa yang mungkin tumpang tindih di sini ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita mulai satu persatu ya. Karena SketchUp ini adalah software 3 dimensi, maka sumbu yang munculnya pun adalah sumbu 3 dimensi, yaitu 3 sumbu ya, X, Y, Z. Yang biru ini adalah sumbu Y, merah sumbu X, sedangkan yang hijau itu adalah sumbu Z. Kita bisa perhatikan di sini. Nah, ini sumbu Z. Kalau kita tampak atas, ini adalah Z dan X, karena Y-nya tegak lurus menghadap ke kita, pada kita langsung. Oke, kita mulai satu persatu ya. Nah, di sini pada tampilan interface di SketchUp itu ada file, edit, file ini yang pertama, lalu kemudian ada edit, ada view, kamera, draw, tools, windows, dan help. Kita mulai dari file, ini file new, Ctrl N ya, untuk shortcutnya. Itu adalah untuk memulai project baru. Sedangkan open ini adalah untuk membuka file yang sudah disimpan. Save as sama dengan ketika kita menggunakan Office, sama saja. Send to layout juga sama. Ini nanti kalau kita menggambar, terus kemudian send to layout, nanti akan muncul pada SketchUp layout di depan. Ada SketchUp layoutnya ya, di bagian depan sini. Ini seperti di sini. Nah, ada geolocation, ini harus masuk ke dalam. Jadi ketika kita misalnya menggambar satu rumah dan kita tahu bahwa rumah itu ada di Sindang Sari misalnya, nah tinggal di geolocation. Nah, 3D warehouse ini adalah semacam gudang warehouse ya, untuk mendapatkan model-model yang kita inginkan.
begitu pagar, rumah, seperti itu, mobil, tanaman, gitu ya. Nah, tapi dia harus terhubung dengan internet. Ternyata harus terhubung ke akun Google kalau sekarang. Import, nah ini memasukkan gambar ataupun yang lainnya ya. Nah ini tapi filenya dalam bentuk file macam-macam, ada SketchUp, AutoCAD. Jadi si Google SketchUp ini itu bisa dijadikan semacam file ya, alat bantu sehingga bisa membuka file yang dibuat di AutoCAD. JPEG juga bisa, terus PNG, Photoshop. Nah, ini adalah macam-macam file yang bisa dibuka di SketchUp. Export ini untuk membuat animasi, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini print setup juga begitu, ada exit. Di edit, ini ada macam-macam. Nanti kita akan coba. Ada di view. View ini untuk memperlihatkan view pada satu benda. Nanti kita akan perlihatkan juga. Kamera, ini ketika kita akan membuat animasi. Draw untuk menggambar. Ini disertai dengan shortcut-nya, begitu juga tools. Ya. Nah, oke. Ketika kita menggambar, karena ini adalah dimensi software 3 dimensi, maka yang perlu kita perhatikan adalah bidang gambar. Bidang gambarnya itu harus di antara garis biru, merah, dan hijau. Berarti ada di sini ya, kalau bidang gambar. Maka ketika kita akan menggambar, usahakan menggunakan top. Supaya kelihatan, inilah bidang gambarnya. Untuk memperluas bidang gambar, maka kita tinggal tarik saja seperti ini. Nah, ini menjadi luas bidang gambarnya. Kita akan coba tools satu persatu ya, mulai dari misalnya kita gambar sederhana berbentuk kotak seperti ini. Nah, karena ini tampak atas, jadi saya pengen melihat dia lebih terlihat hidup ya, jadi dalam bentuk ISO. Nah, tools yang pertama yang ingin saya coba itu adalah push. Push ini cukup setelah diaktifkan, diklik, lalu kemudian tempelkan pada objek, tinggal diklik lagi, lalu kemudian tinggal diangkat. Seperti itu ya. Nah, ini adalah fungsi pulse. Begitu juga push. Push itu untuk menekan. Kalau misalnya terlalu tinggi, ini terlalu pendek, mau ditinggikan. Nah, itu fungsi dari push. Nah, ada juga namanya offset. Offset itu fungsinya, jadi cukup tempelkan pada garis sampai kemudian muncul titik-titik seperti ini ya. Nah, on edge, lalu kemudian klik, lalu tarik. Nah, offset itu berarti dia seperti menggambar bidang yang sama di tempat secara langsung gitu. Ini fungsi offset dan pull atau push. Kalau move ini untuk memindahkan objek, nah, itu pindah. Seperti itu. Kalau mau semuanya dipindah, cukup klik yang hitam ini, lalu blok semua, kemudian move. Nah, dipindah ya. Itu untuk memindahkan objek kalau memang terjadi ketidaksesuaian posisi. Itu move, lalu kemudian ini rotate, ini untuk memutar. Nah, ini untuk memutar. Nah, kan diputar itu rotasi, bidangnya dirotasi. Begitu juga yang ini. Nah, itu dirotasi. Ini scale. Nah, ini untuk menunjukkan besar bukan besar scale itu ya, tapi lebih ke merubah ukuran bentuk. Nah, seperti itu, menggeser scale. Lalu kalau ini seperti meteran ya. Meteran ini fungsinya untuk mengukur berapa sih tingginya atau misalnya berapa sih panjangnya. Ini bisa dilihat di pojok bawahnya 6,19 meter. Nah, kalau yang ini misalnya kita pengen tahu berapa 2,28 meter. Ini tingginya berapa?
0,44 meter. Nah, itu fungsinya. Nah, sedangkan yang ini adalah teks, dia untuk memberi nama. Nah, ini yang muncul luas ya, tapi kita bisa beri nama misalnya kotak. Seperti itu. Lalu untuk memunculkan angka ukuran dari objek yang kita gambar, tinggal klik yang ini ya, dimension ya. Nah, tinggal diklik di ujung, kalau kita mau tinggi, tinggal keluarkan tinggi, lalu kita tarik sedikit. Itu juga yang ini. Nah, jadi objek yang kita gambar jelas ukurannya ya, berapa, seperti itu. Ini adalah dimension. Nah, kayak gini. Lalu ini ada protraktor. Ini hanya untuk ini aja ya, untuk membuat garis bayang supaya kita ketika nanti menggambar sesuai dengan sudutnya. Jadi misalnya sudutnya 45 derajat. Itu nanti tinggal diklik 45 derajat. Nah, ini dia 45 derajat. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Saya hanya menunjukkan fungsi-fungsi dari setiap objek ya. Nah, ini untuk menunjukkan aksis, ini untuk menambahkan kata kalimat 3 dimensi. Misalnya di sini kalimatnya adalah kotak. Tempel di sini. Nah, kayak gitu ya. Lalu kemudian ini hand untuk memindahkan, menggeser ya. Ini untuk memindahkan ke layout. Nah, ini untuk look around. Ini nanti kalau untuk buat kayak gini, tinggal diklik aja. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kita warnai ya. Objek yang kita gambar itu bisa kita warnai. Nah, banyak warnanya. Misalnya warna aspal. Nah, ini warna aspal. Ada warna ini blind, ini karpet. Saya ingin ini warna atasnya itu seperti bebatuan misalnya. Nah, tinggal dipilih warnanya. Kalau ini misalnya terlalu besar ukurannya, tinggal diedit, dirubah ukurannya di sini. Nah, kita pilih lagi ya, misalnya di sini kita mau pilih vegetasi dengan hijau. Nah, warnanya hijau. Ada yang pengen laut, ada yang nggak laut, water. Jadi kayak transparan gitu kan. Nah, ini untuk mewarnai. Atau mau yang lainnya bisa. Kayak gitu. Banyak ini tinggal dipilih-pilih ya. Tinggal kalian pilih satu persatu mau warnanya kayak apa. Gitu. Ini adalah untuk mewarnai. Ini menghapus, nah ini untuk menggambar lain. Betul garis ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini file, lalu kemudian kita save. Nah, kita buat folder sendiri ya di sini. Kita buat SketchUp. Nah, nanti kalian tulis nama kalian sendiri. Dalam bentuk SKP ya, jangan dirubah. Nah, saya udah menyimpan nih. Lalu kemudian di sini ada fungsi, ini saya hapus dulu ya. Nah, itu yang pertama. Oh, atau saya geser aja ya. Saya geser. Nah, saya akan menggambar berdasarkan ukuran. Menggambar lingkaran. Nah, dengan radius 1 meter. Nah, ini adalah radius 1 meter. Caranya adalah dengan cara kita klik lingkaran ini, lalu kita klik kiri, tarik sampai muncul seperti ini. Kalian perhatikan di pojok bawah. Nah, di pojok bawah itu, pojok kanan bawah ada tulisan radius. Nah, di situ satuannya meter. Kalau kita gerakan dia akan berubah-ubah.
Kalau kita ingin 1 meter lalu kita tarik manual seperti ini gampang ya, tapi agak sulit untuk mencapai 1 meter. Jadi untuk memudahkannya tinggal kita ketik 1. Nah, kita buat yang 0,5 meter. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini untuk poligon. Poligon itu segi banyak. Segi banyak. Ini radiusnya. Misalnya 2 meter. Nah, 2 meter. Ini seperti itu. Sama seperti yang ini ya. Jadi tinggal diklik aja. Nah, ini untuk poligon. Lalu kemudian untuk garis sama fungsinya seperti itu. Kalau ini dia harus 2, lalu dia bisa buat setengah lingkaran. Titiknya harus 2 dulu ya, buat garis, nanti buat setengah lingkaran. Seperti itu. Oke, sementara ini dulu untuk pengenalan interface SketchUp. Nanti kita buat sebentar ya, ini fungsi yang lain yang ada di sini. File, lalu kemudian export. Nah, export bisa 3 dimensi. Artinya ini fungsinya dalam bentuk biarkan aja, jangan dirubah, nanti dalam bentuk 3 dimensi, diekspor seperti itu. Nanti gambarnya misalnya ekspor ya, SketchUp, nah diekspor. Lalu kalau kemudian diekspor dalam bentuk 2 dimensi grafik, nanti kita akan coba buka ya dalam bentuk JPEG dia nantinya. Nah, lalu kemudian kita ekspor animation. Sebelum animasi dia harus di view dulu, masuk ke animasi, add skin. Add skin, ini skin pertama, tampilan pertama. Lalu saya ingin memutar pakai orbit ya, kalau memutar objek. Nah, saya pengen tampak sini, kemudian view, animation, add skin lagi, lalu saya putar lagi, view, add skin, nah kayak gitu. Ini fungsinya. Lalu kemudian export, animation, video, tinggal disimpan. Semakin banyak skin yang di sini, maka proses exportingnya itu akan sangat lama sekali, akan banyak ya. Dan ini juga tergantung dari kapasitas atau kemampuan dari laptop kalian gitu. Tadi 3 skin aja udah 145 gitu, yang direkam. Sudah mencapai lebih dari 10 MB. Jadi seperti itu. Nah, beberapa kendala ketika kita menggunakan Google SketchUp. Ini aja udah software paling ringan gitu. Bisa dibayangkan kalau kita menggunakan software lain yang memiliki kapasitas yang lebih besar. Nah, kalian nanti tugasnya adalah membuat video seperti ini yang menjelaskan setiap tools ya, mulai dari tools-tools yang ada, kemudian filenya difungsikan untuk apa, dieditnya fungsikan apa, view, kamera, draw, dan lain-lain. Kalian coba satu persatu, kalian buat video, lalu kalian upload di YouTube, nah linknya kirim ke saya. Itu tugas untuk minggu depan, ya. Hanya sebatas mengetahui fungsi-fungsinya saja. Oke ya, seperti itu. Oh ya, nanti saya coba buka nih.
Saya coba buka file yang tadi saya simpan di sini, SketchUp. Nah, video yang animasi yang tadi saya buat itu munculnya akan seperti ini. Nanti kalian coba ya bikin objek yang berbeda, apa saja, buat dalam bentuk video kayak gini ya. Nah, ini adalah JPEG file tadi yang di save, ada SketchUp model juga. Jadi lengkap lah, ini adalah JPEG filenya. Oke ya, seperti itu. Jangan lupa ketika kita sudah selesai bekerja, di save, lalu kemudian close. Itu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.